Sangat menarik paparan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner. Ada 2 tahapan, yaitu mengenai laporan semester pertama dan kemudian mengenai anggaran OJK untuk tahun 2020. Tapi saya ingin mengenai laporan kinerja semester pertama. Banyak sekali papernya, tapi saya ingin menyampaikan beberapa hal, Pak, yang sangat substansial dalam paparan Bapak. Kita kembali disampaikan mengenai situasi-situasi yang sangat makro sekali. Padahal kita ingin laporan OJK saat ini itu lebih bersifat mendetail, kemudian faktual, di samping makro-makro yang Bapak sampaikan tadi. Karena contoh sederhananya, Bapak masih mengatakan dalam kondisi saat ini everything is well. Ya, dalam tugasnya otoritas, tugasnya pemerintah, tugasnya pengendali aturan, itu adalah membangun confidence kepada masyarakat, kepada pasar, bahwa semuanya dalam keadaan terkontrol, terkendali oleh para regulator, oleh pihak pengatur kebijakan. Tetapi masyarakat juga diberi informasi yang memadai dan faktual. Contoh sederhananya, kalau Bapak menyampaikan bahwa misalnya terjadi penurunan intermediasi di perbankan di bulan Agustus, baik itu secara year on year, risiko kredit juga mulai, NPL juga mulai mengalami kenaikan, walaupun secara netnya juga itu. Tapi ini kan kita harus perhatikan bahwa kita menghadapi situasi makro yang mau tidak mau masyarakat harus diberi gambaran yang utuh dan jelas. Karena tidak mungkin salah satu sisi mengatakan bahwa Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa kita sudah sangat dekat sekali dengan measurement resesi itu. Tetapi kemudian kita diberikan informasi seakan-akan resesi itu seperti apa sih? Itu kan harus tergambar juga dalam apa yang disampaikan. Tidak mungkin kondisi resesi terus kemudian kita memberikan angka-angka yang sangat optimistis tapi tidak menjadi hal-hal yang tidak realistis. Contoh, apakah ada gejala misalnya risiko di bank buku 1 dan buku 2, termasuk bank buku 3 dan buku 4. Dalam risiko apanya? Mungkin risiko yang bersifat segmented, mungkin dana pihak ketiga, mungkin peningkatan risiko kredit tertentu untuk jenis usaha tertentu. Ini harus disampaikan, karena masyarakat merasakan itu di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Dalam gerak langkah mereka sehari-hari, mereka menghadapi situasi yang faktual sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Tetapi kalau itu didinai atau disangkal oleh pihak otoritas, kan masyarakat menjadi bertanya. Inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sumber-sumber resmi. Kalau kemudian apa yang disampaikan itu sinkron, sejalan, dan kemudian menjadi sebuah mata rantai orkestrasi yang bagus dalam hal menyajikan sebuah public opinion, maka saya yakin masyarakat juga akan, oh ya, ternyata situasinya seperti ini, pemerintah melakukan langkah ini, keadaannya seperti ini, pihak otoritas mengantisipasi dengan cara seperti ini. Lah, saya belum tergambarkan sekali ini dalam laporan semester pertama ini. Semua seakan-akan dikatakan dalam keadaan baik-baik saja. Baik-baik saja ini dalam terminologi yang seperti apa? Contoh, di pasar modal, masyarakat tahu bahwa indeks harga saham kita mengalami tekanan. Apakah indeks harga saham di kisaran 4.800 dan kemudian mengalami kerentanan karena emitennya menghadapi performance korporasi yang berat? Terus bagaimana mengantisipasinya? Saat ini masyarakat dihadapkan oleh situasi-situasi itu. Para investor, contoh sederhananya di perbankan, saya sangat sedih dan sebenarnya saya memberikan dukungan penuh kepada langkah-langkah pihak OJK dalam pengawasan perbankan, karena dalam rangka menjaga stabilitas, dalam rangka menjaga confident kepada pasar, terhadap langkah-langkah misalnya terhadap penanganan Bank Bukopin. Situasi Bank Bukopin saat ini seperti apa? Itu harus digambarkan dalam faktualnya seperti apa. Terus kemudian misalnya di Bank Mayapada, ada situasi apa di sana? Terus kepada perbankan-perbankan yang lain, misalnya di Bank Muamalat, situasinya seperti apa? Jangan sampai kemudian masyarakat disajikan oleh informasi-informasi yang asimetris yang datangnya dari sumber pemberitaan, rumor media sosial, sumber-sumber yang kemudian perlu dikonfirmasi dengan prosedur konfirmasi yang panjang. Hal ini tidak tergambarkan. Itu juga terjadi di pasar modal. Di IKNB juga sama. Ada hal-hal makro yang Bapak sajikan, tapi ada kondisi faktual. Contoh, di IKNB saat ini, kan kita tahu ada permasalahan di beberapa asuransi. Penyelesaiannya dengan cara apa? Kita sudah membantu banyak OJK
untuk meredakan ketegangan-ketegangan di masyarakat. Kita panggil nasabahnya, pemegang polis, kita panggil industrinya, dalam rangka untuk meredakan ketegangan-ketegangan di masyarakat. Tetapi tindak lanjut institusional pengambil kewenangannya di OJK seperti apa? Lah, ini yang belum tergambarkan. Ada kondisi makro yang Bapak sajikan sebagai laporan, ada kondisi faktual yang harus Bapak selesaikan. Ada sistem, ada kasus. Sistemnya Bapak bangun dan Bapak perkuat dengan cara apa? Dan ketika ada kasus-kasus di antara sistem itu diselesaikan dengan cara apa? Lah, inilah tidak tergambarkan di dalam laporan semester 1 ini. Industri keuangan yang saling terkait dan saling terjadi kepemilikan konglomerasi. Mereka punya bank, punya industri asuransi, kemudian perusahaan mereka yang perbankan mereka itu IPO dan menjadi perusahaan listed company dan di pasar modal. Kemudian mereka punya produk investasi, KIK, baik itu RDPT maupun saham atau yang macam-macam. Ini kan harus dijelaskan bagaimana cara Bapak-Bapak mengawasi dan kemudian potensinya. Karena industri keuangan seperti asuransi pasti menginvestasikan sebagian sesuai dengan ketentuan OJK investasi di saham. Ketika saham mengalami penurunan seperti ini, resikonya seperti apa? Lah, hal-hal seperti ini tidak tergambarkan. Dan bagaimana cara mengantisipasinya? Dan bagaimana sistem yang Bapak bangun itu apakah mengalami kerentanan apa tidak? Lah, saya tidak menggambarkan, Pak. Saya ini cuma anggota DPR biasa, Pak. Bapak-bapak yang mempunyai keahlian, punya kemampuan, mempunyai instrumen alat ukur. Jangan sampai kemudian dengan segala instrumen yang Bapak-bapak miliki, kemudian kita ini taunya tergagap-gagap ketika masalah itu sudah ada dan kita disajikan oleh sebuah situasi yang mau tidak mau, oh keputusannya harus ini, keputusannya harus ini, keputusannya harus tanpa ada prolog, tanpa ada kata pembuka. Oh ternyata ini pernah menghadapi situasi permasalahan seperti ini dan disampaikan kepada kita. Oh pernah dilakukan, disampaikan, penanganannya sudah sampai seperti ini, kita menghadapi jalan buntu ini dan butuh kekuasaan politik seperti apa untuk diurai. Saya tidak menemukan gambaran itu. Lah, situasi ini apa yang saya ingin sampaikan? Apakah kemudian kita terjebak kepada angka-angka statistik semata? Oh, NPL begini. Pak, restructuring generasi pertama bulan April dan bulan Mei yang lalu, tentu kita tahu, di telinga kita ini mendengar Pak di market, oh sudah mulai beberapa mengalami kegagalan. Antisipasi restructuring generasi pertama POJK 11 ini, bagaimana cara mengantisipasinya? Karena ketika sektornya diperbaiki, supply side-nya, demand side-nya tidak bergerak, terus apa yang dilakukan? Dan ini kan bukan pekerjaan OJK semata. OJK kan hanya menerima risiko di sektor perbankan, sektor keuangan, dan pasar modalnya. Nah ini kan harus dipaparkan. Sehingga pada saat Bapak-Bapak ini menyampaikan kepada kita, dan kita tahu measurement ukurannya nanti akan seperti apa, pada saat rapat dengan Menteri Keuangan, oh ternyata yang perlu diperbaiki ini, di makroekonominya. Nah, saya tidak mendapatkan deskripsi dan gambaran seperti itu. Kecuali Bapak-Bapak melaporkan, oh tugas OJK ini, kita sudah melakukan itu. Ya, by system, ya. Tetapi bukan berarti tidak ada masalah. Pak, jangan kemudian menjadi sebuah masalah laten di sini. Ini tidak menarik, Pak, dan tidak menggambarkan situasi yang sebenarnya. Oh, kalau urusan penyajian statistik dengan angka-angka yang seperti ini, hebat, Pak. Bagi orang yang belum pernah melihat paparan yang seperti ini. Bagi kami, Pak, di Komisi 11, melihat angka-angka seperti ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk mempelajari dan makin mengetahui secara dalam bahwa ada situasi makro yang mau tidak mau harus dihandle dengan hati-hati, butuh sinergitas antar pengambil kebijakan di KSSK, yaitu Bank Sentral, di makroprudensial, OJK di mikroprudensial, dan pengawasan, baik itu ke perbankan, keuangan, dan pasar modal, kemudian di Kementerian Keuangan, sebagai pengambil kebijakan di sektor fiskal. Lah, kita kepingin tahu ini, ketika frame kita berhadapan dengan OJK, frame-nya OJK apa? Dan menghadapi constraint apa? Pak, kita ingin menjaga, Pak, OJK dengan segala kemampuan kita di politik, untuk melakukan pengawasan dengan baik, membuat aturan dengan baik, dan regulasi itu diikuti oleh industri dengan baik. Kewenangan-kewenangan ini kan tentu Bapak punya alat teropong, alat ukur. Oh ini sedang menghadapi masalah. Ukurannya apa? Jangan sampai apa yang kita sampaikan ini berbeda dengan faktanya. Nah inilah sebenarnya yang membangun distrust masyarakat terhadap kelembagaannya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, tadi saya bicara soal agak sederhana sih sebenarnya Pak, di luar mengenai sistem yang dibangun, mengenai penempatan dana pemerintah. Contoh sederhananya, ini Pak, kita ngomong penempatan dana pemerintah. Sejak awal ketika bicara soal penempatan dana pemerintah, saya sampaikan kepada Menteri Keuangan, ini kan mekanisme treasury dealing room. Pemerintah seakan-akan mempunyai kemampuan uang lebih di anggaran dan kemudian ditempatkan. Permasalahannya adalah penempatan itu menjadi punya bunga dan kemudian mengikuti bunga pasar melalui deposito. Ini
Ini uang APBN, Pak. Uang APBN itu tanggal 31 Desember itu harus kembali ke rumahnya kembali di bank sentral. Ketika kembali, bank ini kan otomatis menghadapi liquidity shock karena uang yang tadinya disuruh menyalurkan itu kan tidak bisa ditarik seketika. Bagaimana menutupi ini, Pak? Dan itu problem penempatan dan ini akan menjadi problemnya industri dan pihak pengawas OJK-nya. Lah, bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak tersajikan tadi, kecuali Bapak-Bapak menyampaikan mengenai tahap 1 Himbara, tahap 2 7 BPD tahap 3 itu. Dan kenapa, Pak? Kembali saya tanyakan, kenapa hanya kepada bank pemerintah pusat dan bank pemerintah daerah, tidak kepada bank swasta penempatan ini? Artinya apa? Tingkat kepercayaan masyarakat kembali lagi kepada siapa? Dan ini kan kebijakan yang tidak mendidik, Pak. Tidak mendidik dalam artian bahwa kepercayaan pemerintah terhadap bank swastanya sendiri juga enggak. Swasta nasional. Walaupun bank swasta nasional itu bank buku 4. Mereka pembayar pajak, mempunyai hak yang sama. Kenapa ini tidak diberikan? Apakah nasabah mereka itu orang asing? Bukan. Rakyat Indonesia juga. Lah, kebijakan-kebijakan yang diskriminatif ini juga mendistorsi kepercayaan kepada pengambil kebijakan di pasar. Dan ini harus disampaikan, Pak. Tidak boleh kebijakan diambil dengan cara seperti itu. Lah, inilah yang kemudian mau tidak mau harus Bapak bicarakan dengan kita. Implikasinya apa? Kalau ini saja yang dibantu, ininya tidak. Ini pasti, Pak, risikonya bank buku 1, bank buku 2 tergeser. Dari swasta tergeser ke bank pemerintah. Memang kalau bank swasta nasional disuruh sakit, terus pemerintah suruh nggak ngobatin. Lah, saya ingin menyampaikan soal ini, Pak. Karena laporan Bapak, by system itu, it's okay, gitu loh. Tetapi harus didetailkan. Mana yang sistem, mana yang faktual, dan kemudian kasus per kasusnya ada apa. Jadi tergambar kepada kita itu secara komprehensif, menyeluruh, termasuk di dalamnya ukuran-ukuran kegagalan ini apa. Saya baru ketemu dengan salah satu dirut bank swasta nasional. Mereka menyatakan, Pak, saya mau jujur. Saya kepingin menunjukkan NPL saya apa adanya, tapi saya ditegur sama OJK. NPL lu direklas lagi lah, supaya NPL-nya jangan terlalu kelihatan tinggi. Lah, ini bagaimana? Yang faktual disuruh meles lagi, yang meminta pihak otoritas itu. Walaupun saya sebagai akuntan mengetahui bahwa measurement itu ukuran. Memang kalau kita mau pakai ukuran yang ketat, akan seperti ini, ukuran yang sedang seperti ini, yang longgar seperti ini. Tetapi ini kan kalau orang mengambil policy untuk mengantisipasi situasi, karena apa? Kita ini sedang tidak bisa memastikan kapan selesainya COVID ini. Tentunya para bankers itu kan bisa mengukur kapan mereka akan menyelesaikan ini dan kapan ujungnya, di mana ujungnya. Ketika ujung tidak bisa diukur, kapan selesainya tidak bisa ditentukan, maka kesinambungan ketidakpastian itu kan harus mereka absorb dalam sebuah kebijakan. Lah, inilah kalau menurut saya, Pak, kejujuran itu menjadi sangat penting pada saat ini. Karena dengan kejujuran ini, kita bisa tahu leveling problemnya apa, jalan keluarnya apa, dan pada saat yang sama kita bersama-sama, dengan kebersamaan, dengan kegotong royongan kita, menyelesaikan ini sebagai problem bangsa, problemnya negara. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk mencari jalan keluar. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada